menghabiskan uang 50 juta. Udah jadi rumah. Bagi yang mau bangun sendiri boleh. Kalau bangun sendiri boleh. Nah sekarang kita sudah jadi nih. Rangkanya, sudah ada atapnya, sudah ada baja ringannya, tinggal dinding, kanan, kiri, depan, belakang, pintu, apa semua. Silakan bangun sendiri. Saya nanti dipotong dari angsuran. Dari harga jual. Harga jualnya misal 200. Sudah ngangsur 24 bulan, 24 juta, dipotong lagi 50 juta. Jadi sisa angsurannya berapa? Lebih pendek lagi kan? Suka-suka ibu mau bangunnya terserah, karena sudah ada tiang-tiang apa yang sudah dibikin, tinggal di dindingnya aja. Mau di tingkat boleh, karena konstruksi sudah konstruksi tingkat. Tapi hanya dihitung 50 juta. Nah, saya ada rezeki saya mau tingkat aja, silakan. Tapi saya tetap dipotongnya dari harga jual 50 juta. Artinya uang sendiri ya, Bu, bukan uang kami. Uang sendiri. Misalnya ibu dapatnya tahun ketiga, masih bulan Desember. Januari udah ada, bangun sendiri boleh. Nah itu, jadi itulah. Ya, kalau punya uang 50 juta, bangun sendiri aja lah. Boleh. Itu namanya program mandiri. Nah, jadi dari harga jual kan 200 sudah dipotong tuh. Berarti utang ke Koperumnas 200 dikurang 24 dikurang 50. Artinya program mandiri boleh mempercepat pembangunan. Harusnya pembangunannya mundur, dia boleh buka duluan setelah 24 bulan, dia bangun sendiri. Gitu ya, Pak. Ya, itulah hanya di Koperumnas yang bisa gitu. Jadi sudah ada kotak struktur plus genteng. Jadi Bapak Ibu tinggal bangun aja di dalam. Dinding aja, tinggal dinding sama keramik, sama pintu jendela. Udah. Udah. Kalau Ibu bisa hemat lebih untung. Nah itu, jadi ini adalah yang dinamakan pembangunan cabang mandiri. Pembangunan program mandiri. Ya, pembangunan program mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang sekali lagi Koperumnas ini unik, tapi real. Ya. Jadi kita ini sampai hari ini saya menantang siapa yang bisa menyaingi Koperumnas. Kalau lebih baik dari kita, saya akan kasihkan anggota ke dia. Karena uniknya ini. Ya. Saya yakin karena yang akan bikin Koperumnas baru, Koperumnas tandingan itu nggak bisa cari Bu Putri. Karena orang e-commerce itu baru dia ini. Bapak bayangkan ya, saya developer. Saya masarkan 300 rumah dulu waktu developer, itu 1 tahun. Setelah ketemu Bu Putri, di Jonggol, 25 hektar, 2.500, Bu Putri bisa nggak pasarkan itu dalam waktu 3 bulan, habis 2.500. Sanggup? 3 bulan habis 2.500. Ya silakan. Nggak apa-apa. Ya. Nah, itu. Jadi itulah e-commerce keampuhannya. Keampuhan e-commerce terus itu. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali lagi kepada Bapak Ibu, mari kita teguhkan bahwa Koperumnas itu adalah satu arah yang tepat buat kita. Kita jangan berpikir kanan kiri, depan belakang atas bawah lagi. Mari kita ikuti SOP Koperumnas. Karena Koperumnas ini adalah sesuatu yang memang sudah hasil daripada ampat inovasi, karya karsa dan cipta. Developer, e-commerce, syariah, dan koperasi. Kita akan mengadakan rapat anggota tahunan setelah corona ini selesai. Insya Allah. Ya. Insya Allah setelah terima kunci kita rapat anggota tahunan. Karena itu kita koperasi. Wajib, koperasi itu wajib melaksanakan RAT. Apa itu RAT? Yang anu aja gitu kan. Inti dari RAT ada yang bicara. RAT adalah rapat anggota tahunan untuk tahun ke-1, ke-2, dan ke-3 itu melaporkan program kerja.
Nah, pada tahun keempat, RAT-nya khusus pemilihan badan pengurus dan badan pengawas. Kecuali pada saat RAT ke-1, ke-2, ke-3 bermasalah pengurusnya, ada yang meninggal dunia, ada yang kabur, ada yang korupsi, bisa rapat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir, tidak usah merasa ya kita dizolimi, bahwa Koprunas ini adalah sudah berbuat yang terbaik buat kita. Ya, kalau memang ada yang merasa tidak puas dan ingin menandingi Koprunas, silakan bikin Koprunas tandingan, bersaing dengan kita secara sehat. Kalau lebih baik dari Koprunas ini, kita akan lebur, kita akan bergabung dengan yang lebih baik. Tapi bikin saja nggak bisa, hanya nyalahkan terus. Ini, ya, ini banyak kan, buat nggak bisa, tapi nyalahkan aja terus. Mati dia. Ini baterainya kayaknya ya. Tes. Nah, jadi bergantian baterainya itu. Jadi janganlah Bapak Ibu memiliki karakter seperti pemain atau penonton sepak bola. Tahu penonton sepak bola? Bapak Ibu tahu kan? Penonton sepak bola ke gol lawan, marah dia. Wah, goblok lo, nggak bisa ngagulin. Padahal jadi pemain itu setengah mati itu. Tenaganya udah dikuras, latihannya udah lama. Apa istilahnya, gocek sana, gocek sini. Sama lawan, di stiker lagi. Setengah mati dia nggak bisa menggolkan ke gol lawan. Itu karena lawannya lebih tangguh. Tapi penonton yang bukan pemain bisanya menyalahkan saja. Nah, ini jangan kita seperti itu. Ngurus Koprunas ini membutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran, finansial, keluarga, dan lain sebagainya. Pengorbanan kita semua ada. Jangan dijustifikasi tidak baik. Jangan dituduh yang tidak-tidak. Nah, ini saya kadang-kadang suka miris melihat teman-teman kita yang hanya bisa menyalahkan, tapi berbuat tidak bisa. Koprunas baru 2 tahun seperti ini, harusnya dia bangga dengan siapa yang nguruskan. Dan siapa yang sudah mendapat keuntungan dari Koprunas itu banyak. Ada yang punya penghasilan 5 juta, ada yang punya penghasilan 10 juta, ada yang punya penghasilan 50 juta setiap bulan, banyak. Asalkan 4 syaratnya itu. Nah, ini saya kemukakan lagi 4 syarat. Ini saya ulang-ulang. Syarat pertama, kalau Bapak ingin sukses di Koprunas, kerja keras. Pengertian kerja keras itu bukan kerja yang setiap hari itu keringatnya bercucuran. Bukan. Kerja keras ini karakter atau mental kita ini dirubah. Tidak boleh tidak semangat. Nah, itu. Jadi karakternya adalah kerja keras, orang yang tidak pernah lelah. Bayangkan saya usia 69 tahun, saya nggak pernah lelah. Selalu saya kerja. Bagaimana supaya saya bisa sukses Koprunas? Yang kedua, saya pertahankan semangat. Kalau di rumah, aduh malas, aduh saya nggak kerja keras nih. Ingat lagi, aduh begini, saya sudah malas ini. Semangat, saya jalan. Itu satu. Yang kedua, kerja cerdas. Nah, kerja cerdas. Siapa yang kerja cerdas adalah orang yang selalu perhitungannya tepat. Jadi tahu untung rugi. Kalau saya di Koprunas tahu untung rugi nih. Kalau ini rugi jangan saya kerjakan. Kalau ini untung kita kerjakan.
Kalau ini masalah, jangan dikerjakan. Kalau ini lancar, kita kerjakan. Yang kedua, orang kerja cerdas adalah dia selalu melihat ini peluang. Harus diambil. Jangan ada peluang, ditinggal. Besok didatangin lagi, udah diambil orang. Nah, jadi kesimpulannya kerja cerdas adalah orang yang memanfaatkan peluang dengan cepat dan tepat. Nah, yang ketiga, kerja ikhlas. Orang yang kerja ikhlas ini cuma satu ciri khasnya, nggak pernah ngeluh. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari masih suka ngeluh, itu nggak ikhlas. Ngapain ngeluh? Semua yang datang ini Allah yang atur. Kita nggak boleh ngeluh. Ada hambatan, gangguan, rintangan, cobaan, biasa sebagai manusia. Harus dilawan. Harus kita cari solusinya. Jangan ngeluh. Orang yang suka menyalahkan kegagalan kita, itu orang yang gagal. Jadi, wah iya gara-gara dia sih. Nah, jangan. Ya. Orang yang menyalahkan kegagalan kita kepada orang lain itu orang gagal itu. Tapi kalau orang sukses, kalau kita gagal, diri kita yang disalahkan. Kenapa saya gagal? Karena ada moto, kegagalan adalah karena usaha kita yang belum optimal. Belum sempurna usaha kita. Jadi kalau ada 10 syarat, baru 9 syarat udah selesai, kurang 1. Gagal. Tapi kalau 10 syarat sudah selesai, masih gagal juga, kita serahkan pada Allah, ini takdir. Nah, kembali ke takdir. Jangan salahkan kalau Allah sudah ngatur. Itu untung sebenarnya. Ada sejarahnya. Tukang tahu. Ada seorang tukang tahu setiap hari dia untuk dagang tahu ke pasar, dia harus melewati jembatan sawah, baru ke jalan, ditunggu oleh angkot ke pasar. Tiap hari dia pikul lewat sawah, lewat jembatan. Sampai di pinggir jalan, angkot sudah nungguin, berangkat ke pasar. Suatu saat, si tukang tahu ini hujan rintik-rintik, terpleset tahunya, masuk ke sawah, hancur semua. Menyesal dia. Menyalahkan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, kenapa saya harus jatuh? Apa ternyata? Pada hari yang sama saat itu, si angkot yang biasa ngangkut dia masuk jurang. Seluruh penumpangnya meninggal dunia. Allah sudah mengatur ya, bahwa dia nggak boleh meninggal dulu. Maka tahunya tergelincir, dia akan jadi ke pasar. Hancur semua. Itulah yang harus kita bersyukur. Bahwa apa yang baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah. Apa yang tidak baik bagi kita, belum tentu tidak baik bagi Allah. Terbukti kan? Tandanya dia nggak jatuh, masuk mati dia. Nah, ya. Ini pelajaran buat kita. Halangan, gangguan, rintangan, cobaan harus kita atasi. Tapi kalau sampai juga nggak berhasil, jangan salahkan orang. Ini sudah diatur Allah. Insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Seperti saya. Siapa yang nyangka kalau saya utangnya bisa lunas dalam waktu singkat? Dan alhamdulillah, siapa yang sangka dalam waktu 2 tahun, Koprumnas sudah punya 32 lokasi. Siapa yang sanggup? Allah. Pak, Bu, untuk cari tanah 15 hektar yang bisa dicicil 60 bulan tanpa DP, saya 25 tahun developer nggak pernah terjadi. Selalu saya 5 hektar saja harus DP 20%. Saya kalau beli tanah dulu, Pak, tanah Bapak ada 5 hektar, gimana Pak? Saya beli, saya buat perumahan. Boleh. Ada DP 50%, sisanya 2 tahun. Punya tanah. Ada lagi. Menghina.
Pak, gimana Pak? Bisa nggak 10%? Kalau nggak punya duit, jangan jadi developer. Dulu gitu saya. Tapi ya memang itulah. Makan asam garamnya developer. Ditempa oleh penghinaan apa itu udah biasa. Yang paling menyedihkan adalah saya nggak pernah bisa beli tanah tanpa DP sebelum di Koperumnas. Tapi di Koperumnas 32 lokasi tanpa DP semua. Bapak tahu Jonggol, 25 hektar, 1 meternya 200.000. Berapa uang harus dibayar? 50 miliar tanpa DP. Hah? Saya dulu developer 5 hektar saja, semeternya 50.000, 2,5 miliar, harus ngantongin 500 juta buat DP. 50 miliar. Ini baru saja tanda tangan PPJP. 15 hektar aja. Kali 250.000 semeter. Tanpa DP. 250 ya? Ya. Harganya per meter? 250. 250. Bayangin, tanpa DP. Ini semua Allah yang ngatur. Karena saya minta, ya Allah, saya ini sekarang sudah hijrah. Saya tidak mau lagi terlibat dengan riba. Tolong majukanlah Koperumnas, ya Allah. Berikanlah pemilik tanah yang soleh dan solehah yang mau diangsur 60 bulan tanpa DP. Berikanlah, ya Allah. Percaya atau tidak, saya juga heran. Saya yang melakukan aja bingung. Sampai sekarang ada 20 lokasi ini nunggu saya ini kalau nggak corona. Di seluruh Indonesia. Siapa yang bisa? Teman-teman saya developer, gua nggak habis pikir si Aris. Dia, teman saya developer, gua nggak habis pikir sih. Bisa ini, tanpa DP. Diangsur 50 bulan lagi. 60 bulan. Makanya jangan coba-coba mendikte Allah. Jangan coba-coba mendikte Allah. Kalau Allah mau, apapun bisa terjadi. Makanya saya berani, siapa yang nandingin Koperumnas, silakan. Ayo. Ketua umumnya harus bebas riba dulu. Saya alhamdulillah sampai hari ini nggak punya utang serupiah pun di bank. Nggak punya kartu kredit selembar pun. Nggak punya cicilan leasing motor ataupun sepeda atau mobil. Orang paling merdeka sekarang. Merdeka. Jadi ini juga lah mungkin yang memang Allah membantu kita Koperumnas. Tambah lagi, anak saya tiga-tiganya udah sukses semua, udah pengusaha. Saya udah nggak mikirin lagi. Bahkan kalau jujur, Pak, kalau punya anak-anak, sudahlah Pak, Papa ini kan sudah tua, apa sih yang Papa pengen kan? Diam aja di rumah, Pak. Papa mau ke masjid, diantar sama kita kemana tiap hari, masjid mana? Coba. Apa saya jawab? Sombong saya. Nah, Papa ini malu sama Rasulullah. Hebat ya? Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, sampai akhir hayatnya masih berjuang untuk umat. Apalagi Papa, kamu yang belum tentu. Saya bilang sama anak saya, Papa, kamu akan berjuang untuk menegakkan berantas riba di Koperumnas sampai akhir hayat. Papa kamu meninggal. Kalau Papa kamu sedang ada di Mamuju, meninggal di Mamuju, kuburkan di Mamuju. Kalau Papa kamu ada di Balikpapan, meninggal di Balikpapan, kuburkan di Balikpapan. Ya, kalau saya udah tahu ke Papa, anak saya bilang gitu. Karena bapak ibu saya itu kuburannya saya hilangkan. Anak-anak saya itu nggak pernah jarah kubur. Karena saya punya keyakinan kalau kamu sayang sama kakek nenek kamu, doakan setelah kamu sholat. Bukan kamu doakan ke kuburan. Di kuburan itu hanya tulang belulang. Di Mekah saja tiap 2 tahun digali, tulangnya kan dibuang, kosong lagi, diisi. Itu yang saya pegang.
Jadi sampai hari ini Bapak Ibu saya kuburannya saya hilangkan. Karena untuk masih contoh kepada anak saya, silakan kalau Bapak kamu mati dimanapun, kuburkan di situ. Itu, tapi jangan dicontoh. Itu hanya saya. Ya, itulah keyakinan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau saya bicara seperti ini berulang-ulang, karena saya mencintai Koprunas dan kita betul-betul ingin membuktikan bahwa Koprunas ini adalah syariah. Cirinya syariah apa sih? Transaksinya kita dari awal sampai akhir nggak ada tambahan, nggak ada bunga. Syariah. Ya. Al-Quran tidak boleh membeli atau menjual barang dengan dilebihkan harganya. Kita mau dari awal transaksi 200 juta sampai akhir. Ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di seluruh Indonesia yang kebetulan menyimak Zoom ini, ya, saya selaku Ketua Koprunas mengucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita pertebal semangat. Koprunas secara tidak terasa sekarang sudah naik ke tingkat 7. Wah, itu ya. Nggak terasa ini. Saya udah merasa tinggi. Sudah 7 lantai. Nah, tapi Koprunas ini akan punya lantai 100. Ini persoalannya. Insya Allah nanti kita akan mencapai ke lantai tertinggi tidak terasa. Insya Allah. Sekarang saja 2 tahun kita tidak terasa anggota sudah 10.000. Cuma terasa. 20.000. Ya, 20.000. Ya, oleh sebab itu saya berharap kepada saudara Kucem seluruh Indonesia, ingat 4K, kerja keras, kerja nasional, kredibel, konsisten. Kalau ingin sukses di Koprunas, fokus, jangan bercabang. Ya. Mana ada dagang telur menangkap gang beras misalnya. Di sana beras, di telur bolak-balik ini kan. Nggak fokus. Telur-telur aja. Kalau dagang telur, sekarang 1 truk, besok 10 truk. Fokus itu namanya. Jadi kalau sendiri 2 bulan kemudian cek, kemudian keramik 40 kali 40, kusen-kusen aluminium, pintu multiplex, air, sumur pompa, kalau belum ada pump, instalasi listrik 7 titik, meteran kita yang pasang. Dengan syarat sudah 24 bulan langsung minimal.